of some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. Selamat datang di channel para Real Man. Kembali Anda menyaksikan kabar medan laga, yaitu video yang menyajikan kompilasi jual beli serangan yang terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir, yang tidak sempat kami buatkan videonya satu persatu. Maka kami kumpulkan videonya menjadi satu video di serial kabar medan laga, atau yang sekarang kita sebut sebagai Kamela. Mari langsung saja kita ke kabar pertamanya. Seperti yang sering kita sebutkan, Ukraina selalu menggunakan senjata tradisional mereka sebagai opsi pertama. Dan targetnya pada video kali ini adalah sebuah MLRS kelas berat Rusia, yaitu TOS-1A. Dan seperti yang bisa Anda lihat, bagaimana drone FPV Ukraina menghantam tabung-tabung peluncur dari TOS-1A. Namun sayangnya, pada video ini kita tidak bisa melihat atau tidak diperlihatkan apakah TOS-1A ini menjadi kembang api atau tidak. Jika Ukraina punya drone FPV, maka pihak Rusia pun juga menggunakan penemuan paling signifikan di era perang modern ini. Dan bisa Anda lihat, drone FPV Rusia sedang bermanuver untuk menghantam targetnya. Dan targetnya adalah seekor Leopard 2 Ukraina. Bisa kita lihat bagaimana drone FPV Rusia ini menghantam tepat kepala dari Leo Ukraina ini. Namun sayangnya, kita tidak diperlihatkan hasil akhir atau sudut pandang dari drone intai dari serangan ini. Ini adalah kumpulan baja Stalinium Rusia yang ditinggalkan oleh para krunya setelah mendapatkan penyergapan oleh pasukan Ukraina di kota Novomikhailivka di provinsi Donetsk. Guna untuk menghindari evakuasi kembali peralatan ini oleh pasukan Rusia, maka pasukan Ukraina pun memutuskan untuk membakar satu persatu mainan ini menggunakan senjata tradisional mereka. Seperti yang bisa kita lihat, bagaimana drone FPV pertama berhasil membakar BMP. Kemudian datang drone bomber yang dengan sangat akurat menjatuhkan granat termobarik ke dalam ruang internal T-72 dan pastinya menjadikannya menjadi besi tua. Sempat terlihat T-72 itu menembak ketika dalam keadaan terbakar. Mungkin itu adalah tembakan dari hantu penunggu lokasi itu. Di titik fokus drone intai Rusia ini merupakan posisi dari para operator drone FPV Ukraina yang dikatakan bersembunyi di bangunan gedung bertingkat ini yang ada di kota Krasnohorivka di provinsi Donetsk. Krasnopol kemudian disiapkan untuk menghantam posisi operator senjata tradisional Ukraina itu. Kemudian, boom! Terlihat hantaman yang sangat presisi dari Krasnopol Rusia. Tentunya, dengan hantaman seperti itu, sepertinya operator drone FPV Ukraina harus mengoperasikan drone-nya di medan laga berikutnya. Seri tank T-72 mungkin adalah seri tank yang harus dipertanyakan ketebalan dan kekuatan baja Staliniumnya. Karena berdasarkan pantauan kami, seri inilah yang paling mudah terbakar ataupun mengaktifkan turret terbangnya. Seperti yang bisa Anda lihat pada video ini, sebuah T-72 yang sedang berjalan santai tiba-tiba menjadi api unggun berjalan setelah terhantam oleh sebuah drone FPV. Bahkan, hanya dengan satu unit FPV, itu sudah cukup untuk membuat T-72 menjadi seperti itu. Sungguh di luar dugaan. Kemudian, ini adalah sudut pandang drone intai Rusia yang sedang melakukan penyisiran di kota Novomikhailivka di provinsi Donetsk. Kemudian bisa kita lihat, ada dua unit tank Ukraina
Namun fokus kita ke tank T-72 yang ada di sekitar pepohonan ini. Kemudian tiba-tiba, boom! T-72 Ukraina itu langsung menjadi api unggun. Dikatakan oleh pasukan Rusia bahwa hantaman ini dilakukan oleh rudal ATGM. Namun mereka tidak menyebutkan jenis atau tipe rudal ATGM yang digunakan. Dan kembali bisa kita saksikan bagaimana mudahnya tank dari seri T-72 menjadi api unggun di medan laga. Ini merupakan dokumentasi malam hari dari drone bomber Ukraina di sekitar hutan Kremenaya, Provinsi Luhansk, di mana ini merupakan operasi penghancuran mainan Rusia yang ditinggalkan oleh para krunya. Dan Anda lihat, ada 3 unit BMP yang dihadiahi masing-masing 2 unit mortir oleh drone bomber Ukraina. Kemudian yang terakhir, ada tank T-72 yang juga dijatuhi 2 unit mortir oleh drone bomber Ukraina. Sekali lagi, kita diperlihatkan bahwa pasukan Ukraina saat ini sedang melakukan efisiensi besar-besaran karena serangan mereka didominasi oleh penggunaan drone modifikasi, baik itu drone FPV ataupun drone bomber modifikasi. Yang sedang bergerak ini adalah sebuah tank T-72 Ukraina yang sedang beroperasi di kota Rabotine. Kemudian tiba-tiba, boom! Ledakan yang sangat besar terjadi, di mana dikatakan T-72 itu menginjak ranjau di lokasi itu. Dan dengan ledakan sebesar itu, pastinya T-72 itu menjadi butiran debu beserta para krunya. Tentunya, ledakan seperti itu tercipta karena stok amunisi T-72 Ukraina itu masih full, alias baru keluar kandang. Dan lagi-lagi, T-72 menjadi bulan-bulanan, yaitu menjadi api unggun ataupun butiran debu di medan laga. Di bawah ini adalah sebuah tank T-80 BVM Rusia. Terlihat jelas rantai T-80 ini putus. Dan pastinya, tank ini ditinggalkan oleh para krunya karena nampaknya baru saja mengalami penyergapan oleh pasukan Ukraina. Untuk memastikan T-80 ini hancur, sebuah drone bomber kemudian menjatuhkan granat termobarik ke dalam ruang internal T-80 ini. Dan hasilnya membuat T-80 ini terbakar. Beberapa saat kemudian, api terlihat terus membesar, dan kemudian boom! Sebuah ledakan besar terjadi yang membuat turret T-80 ini terlepas. Tentu ledakan ini merupakan akumulasi dari sisa amunisi yang terpanggang, dan kemudian meledak secara bersamaan. Ini adalah sudut pandang dari drone intai Rusia yang akan mendokumentasikan hantaman dari ortodoks JDAM Rusia, yaitu FAB-500M62. Kemudian tiba-tiba, boom! Sebuah ledakan yang sangat kuat terjadi. Dikatakan itu adalah sebuah ledakan dari depot amunisi pasukan Ukraina yang ada di kota Krinky di Provinsi Kherson. Tentu saja, dengan ledakan sebesar itu, pastinya stok amunisi pasukan Ukraina di lokasi itu akan rata dengan tanah. Dan sebelum videonya berakhir, kami ingin berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan support lebih kepada channel kami dengan sawerannya pada 29 Januari kemarin. Terima kasih untuk Om Art Rizal, dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang terus menyaksikan video-video dari kami. Kalian semua luar biasa. Dan kurang lebih seperti itulah Kamela edisi 30 Januari 2024.
Berikan komentar Anda.